Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Pada video kali ini saya hanya ingin sedikit mereview ulang apa yang telah kita pelajari pada pertemuan 7 Hukum Internasional. Pada pertemuan 7 uh, tidak banyak materi yang kita pelajari, hanya ada presentasi yang dilakukan oleh dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan 2. Pada kelompok 1 membahas sejarah perkembangan hukum internasional, dan pada kelompok 2 membahas tentang subjek-subjek hukum internasional. Kita masuk ke materi 1. Kita akan mereview sedikit apa yang ada di materi 1, yaitu sejarah perkembangan hukum internasional. Dalam sejarah perkembangan hukum internasional sendiri terbagi ke beberapa masa. Kita masuk ke masa pertama, yaitu masa klasik. Pada masa klasik muncul konsep-konsep dasar hukum internasional yang berangkat dari perjanjian antar negara, hukum tertulis, serta pikiran filsuf. Setelah di masa klasik yang muncul dasar-dasar dari hukum internasional yang berangkat dari perjanjian, kita masuk ke masa pertengahan. Di masa pertengahan sendiri terdapat sedikit kemunduran pada hukum internasional karena pengaruh agama yang sangat kuat. Hukum internasional berkembang di luar negara yang berada di bawah kekuasaan Gereja Roma. Hukum internasional yang berkembang Hukum internasional mulai berkembang setelah pengaruh agama melamah. Jadi pada masa pertengahan ini, hukum internasional ini sedikit mengalami pelemahan. Salah satu faktor yang menyebabkan hukum internasional melemah adalah pengaruh agama yang saat itu ialah banyak negara yang di bawah kekuasaan Gereja Roma. Lalu masuk ke masa modern. Di masa modern banyak perjanjian-perjanjian yang ditulis yang akhirnya dijadikan sebagai salah satu cikal bakal lahirnya hukum internasional. Ada perjanjian damai Westphalia pada 24 Oktober 1648, dan juga ada perjanjian damai Utrecht pada tahun 1713, penanda masuknya ke era modern. Ius Gentium mengalami perkembangan menjadi istilah Stadtrecht dan Volkenrecht. Dalam buku An Introduction to the Principles of Moral and Regulation, istilah hukum internasional hanya mengatur hubungan antar negara dan tidak mencerminkan esensi hukum alam. Lalu masuk ke hukum internasional Islam. Dalam hukum internasional Islam dikenal juga dengan istilah syiar. Di hukum internasional Islam sama-sama berisi kumpulan aturan, prinsip kebijakan yang mengat yang mengaku sifatnya tidak tertulis dan mengatur hubungan lintas negara. Maaf. Lalu di peradaban Islam terbagi menjadi beberapa, yaitu ada di zaman jahiliyah, zaman Rasulullah, lalu ada periode Khulafaur Rasidin, dan juga zaman modern. Lalu masuk ke poin hukum internasional dalam sistem baru. Hukum internasional dalam sistem baru menciptakan kesepakatan dan organisasi internasional sebagai upaya menciptakan sistem hukum internasional. Terdapat banyak peristiwa penting yang akhirnya sebagai cikal bakal memperkuat lagi pembentukan hukum internasional. Seperti ada The Inter-Allied Declaration, lalu ada Piagam Atlantik, ada Deklarasi Bangsa-Bangsa Bersatu, lalu ada Komite London, ada Deklarasi Moskow, ada Konferensi Teheran, dan lain sebagainya. Lalu masuk ke menuju tata pemerintah global. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai penjaga perdamaian dan juga promotor dari terbentuknya hukum internasional. Hukum internasional modern berkembang mengikuti perkembangan sistem hukum
yang ada yang berpengaruh di Eropa. Lalu terdapat dua golongan yang mengiringi perkembangan hukum internasional, yaitu golongan naturalis dan juga positivis. Lalu setelah kita membahas di materi kelompok 1 sejarah perkembangan hukum internasional, kita masuk ke materi 2 yang disampaikan oleh kelompok 2, yaitu subjek-subjek hukum internasional. Pada subjek-subjek hukum internasional sendiri, mereka menyampaikan pengertian, yaitu di pengertian tersebut tertulis, yaitu subjek-subjek hukum internasional adalah suatu badan atau entitas yang memiliki kemampuan untuk memiliki dan menjalankan hak serta kewajiban di bawah hukum internasional. Lalu ada macam-macam subjek dari hukum internasional itu sendiri, seperti negara, lalu ada juga organisasi internasional, lalu ada masyarakat internasional, bahkan hingga perusahaan transnasional. Segitu saja mungkin pembahasan review materi dari saya pada pertemuan 7 presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2 mengenai materi sejarah perkembangan hukum internasional dan juga subjek-subjek hukum internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.